Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. MU lagi butuh penyerang, Sancho malah begini. Sancho sudah tidak bermain untuk MU sejak 22 Oktober. Padahal Sancho sempat mencuat di awal musim dan diprediksi bisa membayar performa buruknya musim lalu. Tapi Sancho sama saja dan bahkan lebih buruk lagi. Dia bahkan sampai harus berlatih terpisah dengan rekan-rekannya dengan cara terbang ke Belanda. Tak cuma soal fisik Sancho yang belum memadai, mental mantan pemain Borussia Dortmund itu ditenggarai sedang bermasalah. Inilah yang membuat Ten Hag belum berani memainkan Sancho dalam waktu dekat ini. Messi dikabarkan segera umumkan kesepakatan baru dengan PSG. Messi tampil cukup bagus pada musim keduanya bersama PSG. Ia sudah tampil sebanyak 19 kali di semua ajang dengan sumbangan 12 gol dan 14 assist. Kontrak Messi dengan Les Parisiens akan selesai pada Juni tahun 2023. La Pulga memang mempunyai opsi untuk memperpanjang satu musim lagi. LQIP yang mengabarkan bahwa PSG dan Messi akan bersama setahun lebih lama. Sebelumnya, Presiden PSG Al Nasser Al Khelaifi sudah mengungkap bahwa pemain 35 tahun itu ingin bersama dengan PSG lebih lama. Resmi, Manchester United rekrut Jack Butland. Manchester United resmi memperkenalkan rekrutan pertama mereka di musim dingin ini. Setan Merah sukses mengamankan jasa Jack Butland dari Crystal Palace. Menurut laman resmi Manchester United, Butland bergabung dengan Setan Merah tidak secara permanen. MU meminjam kiper berusia 29 tahun itu selama setengah musim. Ia akan kembali ke Palace di akhir musim nanti. Dalam keterangan resminya, United tidak menyebut adanya klausul pembelian permanen untuk sang kiper. Tolak tawaran menggiurkan Al Nassr, Firmino pilih bertahan di Liverpool. Saat ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan Firmino. Maklum, kontrak sang penyerang di Liverpool habis di musim panas nanti, sehingga ada banyak desas-desus mengenai masa depannya. Salah satu rumor yang hangat diperbincangkan adalah Firmino pindah ke Arab Saudi. Sang penyerang dilaporkan menjadi incaran Al Nassr. Namun Sky Jerman mengeklaim bahwa transfer itu tidak akan terjadi karena Firmino memutuskan bertahan di Liverpool sebab ia masih bahagia bermain di Liverpool. Cabut dari Real Madrid, Eden Hazard menuju Turki. Hazard dilaporkan ingin cabut dari Los Blancos untuk membangkitkan kembali karirnya. Vicajes mengaklaim bahwa Hazard berpotensi bermain di Turki di sisa musim ini. Fenerbahce dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Mereka sudah menghubungi Real Madrid. Mereka bersedia membayar hampir seluruh gaji sang pemain. Raksasa Turki itu siap membayar 5 juta euro dari total gaji Hazard yang bernilai 6 juta euro hingga akhir musim nanti. Jadi mereka berharap Madrid mau melepaskan sang pemain. Odegaard pemain terbaik kedua dan Arsenal bisa juara Premier League. Odegaard memang tampil luar biasa untuk Arsenal. Ia telah mencetak 7 gol dan membuat 5 assist. Perannya sangat vital bagi lini tengah Arsenal. Mantan kapten Arsenal William Gallas mengeklaim Martin Odegaard sebagai pemain terbaik Premier League 2022-2023 setelah Erling Haaland. Selain soal Odegaard, Gallas juga berbicara peluang Arsenal menjadi juara Premier League. Walau cukup lama ada di puncak klasemen, ada banyak keraguan soal kapasitas Arsenal. Namun Gallas yakin The Gunners bisa juara. Lampard minta Everton amankan pilar timnas Chili. Menurut laporan Simon Phillips dari Give Me Sport, Frank Lampard meminta Everton untuk segera mendatangkan Brereton Diaz ke Goodison Park. Saat ini Brereton Diaz memiliki kontrak hingga Juni tahun 2023 bersama tim championship tersebut. Mereka bisa saja melepasnya dengan harga miring di bursa Januari dibanding The Rovers harus melepasnya secara gratis pasca kontraknya berakhir. Pemain 23 tahun saat ini memiliki statistik yang mumpuni. Ia sudah mencetak 10 gol dan 4 assist di lintas kompetisi. Legenda Italia Gianluca Vialli meninggal dunia. Kabar duka datang dari sepak bola Italia. Legenda sepak bola negeri pizza Gianluca Vialli meninggal dunia di usia 58 tahun. Vialli meninggal setelah melalui perjuangan panjang melawan kanker. Ia didiagnosis menderita kanker pankreas untuk kedua kalinya pada tahun 2021.
Federasi Sepak Bola Italia FIGC mengumumkan Serie A akhir pekan ini bakal mengadakan tribut untuk mengenang kepergian Vialli. Menurut FIGC, Vialli adalah figur penting dalam sepak bola Italia dan berperan besar mengantarkan Italia menjuarai Euro 2020 bersama Mancini. Main ogah-ogahan, Aubameyang kena semprot X Chelsea. Aubameyang memulai pertandingan dari bangku cadangan saat Chelsea dikalahkan Manchester City. Ia dimasukkan saat laga baru berjalan 5 menit menyusul cedera Raheem Sterling. Aubameyang kesulitan menemukan performa terbaik selama 1 jam pertandingan. Alhasil ia diganti pada menit ke-68. Sepanjang laga, pergerakan dari Aubameyang tampak tidak bertenaga yang membuat kesal Chris Sutton. Menurut Sutton, penyerang Gabon itu terancam tak akan lagi dimainkan oleh Graham Potter andai terus berlaku malas-malasan. Jack Grealish mengeluh lagi di Manchester City. Jack Grealish tak kunjung dipercaya Pep Guardiola. Kala Manchester City mengalahkan Chelsea dini hari tadi, dia baru dimainkan pada babak kedua. Kembali jadi pemain pengganti seakan menegaskan bahwa Grealish tidak cocok dengan skema Pep Guardiola, sebab situasi ini sudah terjadi sejak dia datang 2 tahun lalu. Penggawa timnas Inggris pun mengakuinya. Apa yang dialami bersama Manchester City sama sekali berbeda dengan di Aston Villa. Ia tidak diberi kebebasan yang sama seperti saat masih menjadi penggawa Aston Villa. Cedera parah, musim Donny van de Beek sudah berakhir. Dilansir Manchester Evening News, Manchester United berpotensi tidak bisa diperkuat Van de Beek di sisa musim ini karena cedera parah yang telah menghantui sang gelandang. Ia mengalami cedera di bagian lutut. Butuh waktu yang lama bagi Van de Beek untuk pulih dari cedera ini. Sang gelandang dilaporkan bisa absen hingga akhir musim ini untuk memulihkan cedera tersebut. Dalam konferensi pers terbarunya, Erik ten Hag belum bisa memastikan kondisi cedera Van de Beek. Ia masih menunggu laporan dari tim medis MU sebelum mengabarkan berapa lama sang gelandang akan habis. Keane senang Southgate tetap latih timnas Inggris. Kegagalan Southgate lolos dari perempat final Piala Dunia tahun 2022 dan ditambah kegagalan di UEFA National League membuat calon penggantinya muncul. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Inggris FA tetap mempertahankan Southgate sesuai dengan kontraknya saat ini. Keputusan itu disambut sukacita oleh Harry Kane yang merasa Southgate masih jadi sosok terbaik untuk melatih Inggris. "Saya sangat senang dia bertahan. Saya merasa Southgate masih punya urusan yang belum selesai di sini dan dia pelatih fantastis," ujar Harry Kane seperti dikutip Evening Standard. Juventus serius pertimbangkan kait Jakub Kiwior dari Spezia. Pemain berusia 22 tahun Jakub Kiwior telah membuktikan keapian dalam hal kefleksibelan taktikal dan kecakapan secara fisik selama 18 bulan terakhir di Italia. Kegemilangannya itu bahkan membuat Kiwior dipanggil timnas Polandia untuk Piala Dunia tahun 2022. Juventus mempertimbangkan dengan serius kemungkinan untuk menggait bek tengah Spezia itu. Namun, Kiwior akan tetap menghabiskan musim ini bersama Spezia sebelum bergabung ke klub raksasa Turin pada musim panas. Di sisi lain, kubu Liguria diperkirakan meminta sekitar 20 juta euro untuk siapapun yang tertarik terhadap tanda tangan Kiwior. Kontrak Pavard segera habis, Bayer lirik Dumfries sebagai pengganti. Menghimpun laporan terbaru dari TZ Munchen, Bayer mengincar Dumfries untuk dijadikan sebagai pengganti dari Benjamin Pavard. Kebetulan kontrak Pavard di Allianz Arena memang akan habis pada tanggal 30 Juni besok. Namun, untuk bisa memboyong Dumfries ke Jerman, Bayer harus siap merogoh kocek mereka agak dalam. Apabila melansir dari situs pemain Transfermarkt, valuasi Dumfries saat ini ada di angka 30 juta euro atau 2 kali lipat naik dibandingkan harga belinya dulu dari PSV. Aston Villa siap amankan gelandang Juventus. Juventus disebut siap melonggarkan slot gelandang mereka dan diyakini McKennie akan dilepas di musim ini. Hal tersebut coba dimanfaatkan oleh Aston Villa untuk mendatangkan sang pemain. Fabrizio Romano mengeklaim jika sebelumnya Tottenham Hotspur dan Bournemouth siap bersaing guna meminjam sang pemain di angka 15 juta pound sterling. Pasca dipermanenkan Juventus dari Schalke pada tahun 2021 kemarin, McKennie belum menunjukkan sinarnya di Turin. Ia baru mencetak 13 gol dan 4 assist dalam 91 laga yang dimainkan di lintas kompetisi. Semifinal Piala AFF tahun 2022, Indonesia versus Vietnam berakhir 0-0. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Indonesia versus Vietnam berjalan ketat dan alot.
Di babak pertama, laga berimbang 0-0 di mana Indonesia banyak membuang peluang. Kemudian di babak kedua, Indonesia versus Vietnam berjalan keras dan lagi-lagi tak menghasilkan gol. Skor 0-0 bertahan sampai laga bubar. Hasil ini membuat peluang lolos kedua tim ke final masih terbuka lebar. Leg kedua semifinal Piala AFF tahun 2022 akan gantian digelar di Vietnam pada 9 Januari mendatang. Al Nassr taklukkan Al-Tai 2 gol tanpa balas. Laga pekan ke-12 Liga Arab Saudi antara Al Nassr versus Al-Tai yang sempat tertunda sehari akhirnya digelar pada Jumat. Pertandingan tetap digelar di Mersol Park. Bermain di depan pendukung sendiri, gol diborong oleh Talisca. Pemain asal Brasil tersebut mencetak gol di menit ke-42. Usai jeda babak pertama, Talisca mampu mencetak gol keduanya pada pertandingan ini di menit ke-47. Kemenangan ini membuat Al Nassr sementara nyaman di puncak klasemen sementara dengan 29 poin. MU versus Everton, Setan Merah melaju usai menang 3-1. Manchester United menjamu Everton pada laga putaran ketiga Piala FA. Setan Merah mampu unggul ketika laga baru berjalan 4 menit via Anthony. The Toffees bisa menyetarakan angka di menit ke-14. David De Gea bikin blunder, Conor Cody langsung menyambarnya jadi gol. Selepas jeda, Manchester United kembali unggul pada menit ke-52. Marcus Rashford kembali beraksi. Pada menit akhir, wasit menunjuk titik putih. Rashford menjalankan tugasnya dengan baik, sepakannya bisa mengecoh Pickford. Skor 3-1 untuk MU menutup 90 menit. Detik-detik krusial kontrak baru Rafael Leao di AC Milan. Milan akan bertemu dengan dua orang perwakilan Leao. Mereka adalah sang agen Ted Dimfula dan sang ayah Anthony Leao. Keduanya akan berada di Italia selama beberapa hari. Kedua belah pihak akan membahas secara detail kontrak baru Leao. Poin-poin yang belum disepakati akan dituntaskan saat bertemu langsung. Saat ini, sebagian besar poin tawaran dari Milan belum disepakati pihak Leao. Yang pasti opsi durasinya kini ada dua, entah itu kontrak hingga tahun 2027 atau kontrak hingga tahun 2025. PSG bersedia lepas Neymar dengan harga murah. Rencana PSG untuk menjual Neymar sudah ada sejak musim panas tahun 2022 lalu, namun harganya yang terlampau tinggi menyebabkan sepi peminat. Kini dengan penampilannya yang tengah impresif, PSG tidak masalah untuk menurunkan harga jual Neymar secara drastis. Menurut laporan Fitchages, Neymar kini dibanderol antara 50 hingga 60 juta euro. Harga tersebut jelas jauh berbeda dengan harganya di musim panas tahun 2022 lalu dan masih lebih rendah dari harga pasarannya yang di angka 75 juta euro. Laporta yakin Liga Super Eropa bergulir tahun 2025. Hingga saat ini UEFA tetap menganggap Liga Super Eropa sebagai bentuk perlawanan dan akan menghukum setiap klub yang terlibat di dalamnya. Meski demikian, Barcelona yang dipimpin Laporta rupanya masih optimis liga tersebut berjalan karena bakal membawa dampak positif untuk keuangan klub. Kami akan mengadakan persidangan di CJEU pada bulan Maret atau April. Jika solusinya menguntungkan, maka saya rasa Liga Super Eropa bakal bergulir pada tahun 2025, ujar Joan Laporta di The Athletic. Anak David Beckham, Romeo, teken kontrak dengan Brentford. Mimpi David Beckham melihat anaknya meneruskan karirnya sebagai pemain bola coba diwujudkan Romeo Beckham. Romeo baru saja dikontrak Brentford. Akan tetapi bukan tim utama Brentford yang akan diperkuat Romeo, melainkan tim B-nya. Maklum saja, putra kedua Beckham dengan Victoria Adams baru berusia 20 tahun. Romeo didatangkan Brentford dengan status pinjaman dari Inter Miami. Ia akan berada di klub tersebut sampai akhir musim 2022-2023. Sembuh dari cedera, Timo Werner kembali ke sesi latihan RB Leipzig. Timo Werner mengalami cedera pergelangan kaki sejak awal November tahun 2022 yang lalu. Kabar baiknya, ia sudah mulai pulih dan telah mengikuti sesi latihan di bulan. Bomber berusia 26 tahun itu pun siap dimainkan saat Leipzig melawan Bayern Munchen pada 20 Januari mendatang di Red Bull Arena Leipzig. Kembalinya Werner tentu akan menjadi angin segar bagi pelatih Marco Rose.
karena kini ia kembali bisa memainkan bomber tajamnya yang telah mencetak 9 gol dan menyumbangkan 4 assist dari total 16 laga yang telah dijalaninya. AS Roma ingin Chris Smalling tanda tangan kontrak baru. Musim ini Smalling adalah salah satu pemain kepercayaan pelatih Jose Mourinho. Total dia telah bermain dalam 1906 menit di semua kompetisi. Roma tak ingin kehilangan bek asal Inggris itu dan kini mereka tengah bekerja meyakinkan Smalling agar mau menandatangani kontrak baru. Thiago Pinto yang tak ingin kehilangan Smalling kini sudah menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji 2,5 juta euro dan klub nampaknya tak ingin menaikkan tawaran gajinya terlalu tinggi. PSG kerja keras atasi klub divisi 3 Coupe de France. PSG menyambangi Châteauroux di Stade Gaston Petit. Penyerang muda Hugo Ekitike membuka keunggulan PSG di menit ke-13. Châteauroux butuh sekitar 20 menit untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Nathaniel Nentola menggetarkan gawang PSG. Gol kedua yang dinanti-nanti PSG baru tiba di menit ke-78. Bola rebound dicecar Carlos Soler dengan tendangan jarak dekat. Kemenangan PSG dipastikan dengan gol Juan Bernat di injury time. Bernat menuntaskan sepakan mendatar ke pojok gawang Châteauroux. Skor 3-1 menutup jalannya laga. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.